Teman-teman, ekstremis ini seringkali kebalik-balik. Yang togut itu siapa? Nah, di dalam Al-Quran istilah yang dipakai untuk ekstremisme ini sebenarnya lebih cocok itu adalah kata-kata yang togo. Ada kata togut, tugian. Itu kata-kata yang sebenarnya lebih pas menunjukkan kepada kita umat Islam. Itulah istilah ekstremisme dalam Al-Quran. Tataruf itu terjemahan Arabnya sekarang, atau irhabi gitu, untuk irhabian, untuk terorisme. Tapi kalau konsepsi Al-Quran sendiri tidak ada kata itu. Al-Quran menyebut ekstremis itu dengan togo. Karena kata togo ya togo, tugian itu artinya melampaui batas. Jadi kalau orang Arab mengatakan togol ma, itu artinya air itu telah luber. Berarti dia sudah melewati batasnya, luber. Banjir gitu kan. Itu luber itu berarti itu dia melewati batas. Itu pengertian harfiah daripada ekstrim itu sebenarnya keluar dari batas. Dan Al-Quran menyebut togo. Nah, siapa sosok dalam Al-Quran yang menjadi simbol daripada perilaku tughyan? Itu namanya Fir'aun. Fir'aun itu adalah sosok aktor yang direkam di dalam Al-Quran. Kalau mau tahu siapa kira-kira yang cocok untuk kita sosoknya yang ekstremis itu Fir'aun. Itulah ekstremis. Itulah togut yang sesungguhnya. Karena itu di suatu ayat yang sangat antum semua hafal, Allah minta kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha wa qula lahu qawlan layyina, dan seterusnya. Togo di situ kenapa Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengingatkan Fir'aun bahwa Fir'aun sudah melampaui batas. Sebagai seorang penguasa, dia sudah melampaui batas. Batasan apa yang dilampaui oleh Fir'aun? Batasan hukum. Fir'aun itu sudah mengangkangi hukum. Kalau kita kan mengatakan Fir'aun sudah mengeluarkan dirinya, itu dari perspektif para mufasir yang melihat dari aspek teologis, tidak terlalu berdampak pada kehidupan masyarakat. Kalau dia menuhankan dirinya, itu kan kita menganggap dia syirik, bukan begitu, Ustaz? Tapi apakah ide itu nyambung ke penindasan kepada masyarakat? Apakah langsung berhubungan dengan penindasan? Seharusnya tidak. Tidak kan? Seharusnya Tidak. Kita melihat itu dari aspek Tuhan, hubungan kita dengan Allah, bahwa tidak ada yang boleh menyatakan diri sebagai ilah kecuali Allah. La ilaha illallah. Ketika seorang mengatakan dirinya Tuhan, maka dia musyrik. Ada yang dimaksud tokoh itu adalah dia telah menjadikan dirinya sebagai hukum. Dia menjadikan dirinya sebagai hukum. Dan dia melakukan apapun menurut kehendak itu kepada rakyatnya. Dia bisa menyembelih anak bayi. Dia bisa mempermalukan ibu-ibu, perempuan-perempuan dengan dia memberikan semacam obat untuk membuat mereka mandul. Itu ada bertafsiran tentang ayat-ayat berkaitan dengan perempuan. Yang beberapa kebijakan-kebijakan dari Fir'aun yang itu menyebabkan berbagai kerusakan dan penindasan terhadap masyarakat. Jadi sebenarnya ekstremis itu juga bisa dilakukan oleh penguasa. Itu. Penguasa tiran, gitu. Penguasa tiran itu adalah ekstremis di mata dalam perspektif Islam. Inna Allah. Jadi bisa siapapun bisa menjadi ekstremis sepanjang dia atau institusi atau kelembagaan itu telah menjadikan dirinya itu sebagai satu-satunya sumber hukum.
Kan dia nggak mau dengar rakyatnya, nggak mau bermusyawarah. Ketika seorang penguasa itu tidak mau bermusyawarah untuk mencapai suatu kebijakan, membuat sebuah kebijakan, maka dia punya kecenderungan untuk untuk ekstrim. Jadi bukan karena kita menganut sistem demokrasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, terus kita menjadi ekstrim atau menjadi togut. Nah ini kadang-kadang kebalik-balik kan. Yang ekstrim di sini ISIS, NII, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda, itu kan mentogutkan masyarakat yang menganut sistem pemerintahan yang bukan Islam kan gitu, yang tidak didasarkan pada Al-Quran. Pancasila itu togut, Undang-Undang Dasar itu togut, MPR togut, polisi togut, dan semua yang menghidup kepada sistem ini togut karena tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Padahal yang dimaksud togut itu adalah suatu kebijakan pemerintahan yang tidak dimusyawarahkan, itu togut. Kan kita menganut prinsip Undang-Undang Dasar itu kan dimusyawarahkan, itu kan hasil musyawarah. Pada dasarnya yang benar itu adalah suatu, walaupun bisa di pesantren, di sekolah, apapun kebijakan itu nggak boleh diambil sendiri, nggak boleh dilakukan sendiri, harus melibatkannya, didengarkan semua. Setelah mencapai kesepakatan, barulah fa'idza azamta tawakkal. Tapi kan setelah melalui proses musyawarah. Nah ini yang teman-teman ekstremis ini seringkali kebalik-balik. Yang togut itu siapa? Mereka mengatakan yang togut itu yang musyawarah. Padahal ISIS itu mengambil kebijakannya, itu nggak punya musyawarah. Itu nggak ada ditanya ke orang-orang. Mereka sendiri mengambil, menyerang, membunuh, kemudian bahkan beberapa yang perempuan itu kan diperkosa dan dijadikan sebagai budak seksual mereka. Jadi siapa yang ekstrim, siapa yang tidak ekstrim. Nah disinilah prinsipnya. Kita di awal kita harus clearkan bahwa ekstremisme di dalam Islam itu sebenarnya melampaui batas. Bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa juga dilakukan oleh kelompok masyarakat. Siapapun bisa melakukan sikap yang ekstrim sepanjang dia tidak mengikuti aturan, tidak tunduk kepada kesepakatan. Dia melawan kesepakatan itu dan dia akan punya kecenderungan untuk melakukan